Bahaya keadaan bangsa ini. Pemerintah kita begitu malah didorong mobil listrik. Ya, kalau kita punya internetnya sendiri sih nggak apa-apa. Kita ini mau pakai mobil canggih, data SIM card aja bocor, NIK aja bocor, ngadepin Biorka aja bingung. Sosokan lah kita. Mau pakai mobil listrik, didorong lagi, dikasih fasilitas pajak murah lagi. Woi, data NIK aja bocor, woi. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya sempat beredar kemarin di jagat maya, di Twitter. Gue nemu foto begini nih. Presiden Jokowi memerintahkan semua instansi pemerintah untuk mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik. Mobil listrik itu harganya berapa? Bagus sih teknologi bagus, tapi rakyat lagi susah gitu. Kenapa kebijakannya begini ya? Bingung gue sama Pak Jokowi, bingung. Beliau ini kebijakannya memang dari hati nuraninya beliau atau pesanan sih ya? Ya, jadi gue mencoba mencari beritanya dan gue dapat berita ini. Jokowi minta Luhut ganti mobil dinas pemerintah jadi mobil listrik. Iya. Ya. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu guys, kita baca dulu. Supaya kita nggak salah ya, dari CNN Indonesia. Jakarta. Presiden Joko Widodo memerintahkan semua instansi pemerintah untuk mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik. Perintah itu dituangkan dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Dia memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin kebijakan itu. Pak Luhut lagi. Semua Pak Luhut. Semua Pak Luhut. Semua. Oh, kemarin kan habis ketemu sama Tesla ya. Oh ya, mobil listrik paling mahal kan Tesla ya. Oh, ya pokoknya. Tuh, ya, ya Allah. Ya, ya, ya. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electric vehicle, sebagai kendaraan dinas operasional, bunyi diktum pertama Inpres nomor 7 tahun 2022. Kebijakan itu diterapkan di instansi pusat maupun daerah. Jokowi meminta kendaraan-kendaraan dinas berbahan bakar minyak diganti dengan kendaraan listrik. Ya, pemerintah dulu ya kendaraan listrik ya. Minyaknya dimahalin ya. Kebijakan keren dari Pak Jokowi nih. Pak Jokowi keren pokoknya, keren. Keren habis dah. Gue mau ngerokok dah ini baca berita ini. Minta maaf gue. Gue mau ngerokok. Nggak kuat gue guys. Nggak kuat. Nggak kuat sambil ngerokok deh gue. Maaf ya. Ya lu tahu kalau gue lagi gemes ngerokok dah. Ia juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mendorong pemerintah daerah beralih ke mobil listrik. Jokowi ingin pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah terkait hal itu. Wow. Untuk yang begini keren-keren. Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pengalihan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional. Bunyi arahan Jokowi ke Tito pada Inpres tersebut. Pakai APBN, pakai APBD lu. Keren. Harga mobil listrik itu berapa kakak? Iya keren lu, keren. Keren Pak Jokowi, iya. Itu katanya subsidi rakyat. Aduh, udahlah rakyat. Mulut ya. Iya Pak, iya. Dan yang lebih ngeselinnya lagi guys, masih dari CNN, gue dapatkan berita begini nih. Nih. Menkeu sebut pajak kendaraan listrik bakal lebih murah dari hibrid. Lu kebayang nggak? Mobil listrik itu mahal banget guys. Mahal banget mobil listrik itu. Itu pajaknya lebih murah. Jadi yang pakai orang kaya dipajakin murah, rakyat miskin. Katanya subsidi salah tempat Pak. Katanya subsidi salah tempat. Gimana ya Pak? Tapi pajaknya kalau orang kaya murah ya Pak. Kita baca dulu ya beritanya ya. Aduh. Pemerintah kita ini pemerintah pro rakyat apa enggak sih ya? Waduh ya Allah gemes banget gue. Ini Rabu 14 September CNN juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak kendaraan listrik lebih murah daripada kendaraan hibrid. Ini salah satu upaya pemerintah dalam transisi ke energi bersih dengan menerapkan pajak kendaraan bermotor berdasarkan emisinya. Jadi yang mahal-mahal itu harga pajaknya murah, ya oligarki. Ya, kira-kira yang pakai mobil listrik Tesla itu, iya deh. Ini pemerintah kita pemerintah apa sih? Kalian mau tahan aja ya terserah ya. Diajak turun ke jalan nggak mau, ya mengeluh aja di medsos ya terserah ya. Gue bacain aja ya. Gue mah bersyukur aja hidup gue begini ya. Gue mau berjuang sama rakyat yang mau berjuang gitu. Tapi kalau nggak mau diperjuangin ya sudah, mau bilang apa ya. Surah lu pade ya. Semakin besar polusi yang dihasilkan, semakin besar tarifnya. Tarif untuk kendaraan hibrid akan lebih tinggi daripada kendaraan listrik. Katanya dalam keynote speech pada HSBC Summit 2022 dengan tema Powering the Transition to Net Zero Indonesian Pathway for Green Recovery, Rabu 14 September. Bu Menkeu, polusi udara sekarang ini udah lagi banyak-banyaknya. Itu yang masalah chemtrail udah diperiksa belum? Iya, nyalain emisi kendaraan gas buang pabrik. Terus yang dari udara itu. Aduh, Malaysia pintar amat dikira kita kagak paham ya. Polusi udara, saya udah teriak-teriak masalah polusi udara. Dari masalah awal pandemi.
Sampai dicap hoax gue ngomong ini polusi udara. Bahayanya polusi udara. Aduh. Pemerintahan ini dah gemes gue, ya Allah. Pernyataan itu sebetulnya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 141 garis miring PMK titik 010 garis miring 2021 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengenaan, pemberian dan penatausahaan pembebasan dan pengembalian pajak penjualan atas barang mewah yang sudah berlaku sejak tahun lalu. Dalam aturan itu, tarif PPNBM diatur sesuai tingkat efisiensi dan kadar emisi berdasarkan beberapa kategori. Pertama, untuk kendaraan bermotor angkutan 10 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc, tarifnya mulai dari 15%, 20%, 25%, hingga 40%. Sementara untuk kendaraan dengan kapasitas lebih dari 3000 sampai 4000 cc dikenakan PPNBM mulai dari 40%, 50%, 60%, hingga 70%. Pemerintah juga mengenakan tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor listrik sebesar 15%. Kedua, untuk kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan 10-15 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas sampai dengan 3000 cc kena tarif PPNBM 15% dan 20%. Untuk yang kapasitas lebih dari 3000, 4000 cc dikenakan tarif 25% dan 30%, sedangkan untuk kendaraan listrik kena tarif 15%. Ketiga, untuk kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan kapasitas 3000 cc dipasang tarif 10%, 12%, 15%. Untuk yang lebih dari 3000, 4000 cc tarifnya 20%, 25%, dan 30%. Sedangkan untuk kendaraan listriknya kena 10%. Jadi yang listrik yang mahal malah murah pajaknya. Iya, Bu. Iya. Udah, nggak apa-apa ya, Bu ya, suara keras. Malum, Bu, gemes sama kebijakan begini. Ya, Bu. Formula tarif yang sama juga berlaku untuk kendaraan dengan tingkat efisiensi konsumsi BBM 21,8 km per liter, emisi 120 gram per kilometer, dan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Sementara kendaraan bermotor tergolong mewah kena tarif 15% dengan DPP 40% dari harga jual kendaraan bermotor. Untuk kendaraan teknologi full hybrid 3000 cc, formula ini berlaku bagi kendaraan dengan tingkat efisiensi konsumsi BBM 23 km per liter dan emisi 100 gram per kilometer, serta kendaraan dengan tingkat efisiensi konsumsi BBM lebih dari 26 km per liter dan emisi 100 gram per kilometer. Sedangkan kendaraan bermotor tergolong mewah kena tarif 15% dengan DPP 46 2/3%. Nggak paham dah gue. Ini nggak. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung soal kebijakan pemerintah untuk mendorong industri menciptakan kendaraan listrik di Indonesia. Ya, iya Bu. Ini dengan niat baik ya Bu ya, dengan niat baik. Kalian tahu nggak guys? Ini ada satu potongan video yang nanggepin ini gue. Ini ada satu orang nih luar biasa. Gue termasuk pengagumnya beliau. Beliau adalah Komjen Dharma Pongrekun. Ya, ini gue dapat potongan videonya dari TikTok sih. Ya, gue mau lihat. Ini potongan aja gitu. Ini ada menyangkut tentang mobil listrik. Mobil listrik ini computerized gitu. Dan ini bahaya. Ya, untuk total kontrol lah kayaknya. Ya Allah, tapi kita lihat dulu deh ya. Kita lihat apa katanya Pak Komjen Dharma Pongrekun ini. Dan yang gue heran, orang sepinter Komjen Dharma Pongrekun itu Komjen aktif loh, bintang 3 polisi loh. Dia pernah jadi wakil kepala BSSN. Nanti gua angkat dah, profilnya ada kemarin ngurusin Biorka. Ya, yang setuju profil Komjen Dharma Pongrekun ini untuk gua angkat ya, sambil gua reaksi. Komentar yang baik di bawah ya. Ini ada sedikit nih dari Akbar Faisal ya, dari potongan Akbar Faisal videonya. Potongan-potongan ini ya, bukan gua yang buat. Ini ada di TikTok. Dan kita lihat nih apa komentar beliau tentang keadaan ini. Dia nggak ada hubungannya ngomong ini sama mobil listrik, ini nggak ada hubungannya. Cuman kok pas tentang mobil listrik. Coba kita lihat ya. Kita reaksi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di-shutdown. Di-shutdown. Shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita Nah, ini nggak bisa bayangkan, bayangkanlah artinya image apa ya? Kita harus punya visi ke depan gitu. perlu berimajinasi melihat
apa yang akan terjadi? Udang di balik batu semua ini. Udang di balik batu. Ya. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Dia udah ngomong. Ini berita ini gue lihat ya. Gue lihat dulu nih. Ya, nih berita tanggal berapa nih mobil listrik 14 September. Dia sama Akbar Faisal ini 15 September. Tayangnya. Ini bikinnya pasti sebelum 15 lah. Ya kan tayangnya 15 September 2022 ini sama Akbar Faisal ini. Berita tadi, nah ini bikinnya kan otomatis sebelum itu, sebelum berita-berita ini. Sebelum, tapi dia udah tahu nih. Keren, gue pernah beli bukunya kok. Ada nggak ya bukunya ini ya? Gue taruh di sini nggak? Iya, gue taruh di sini. Nah, nih bukunya Pak Dharma Pongrekun nih. Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Oh. Nah, Indonesia dalam rekayasa kehidupan nih. Gue pernah baca bukunya dan gue baca nih. Jadi dia udah ngomong nih. Ini buku ya, dibikin tahun berapa? Ya 2000. Ini kalau nggak salah cetakan keduanya aja, cetakan pertama itu 2019. Jadi memang ini orang Pak Dharma ini dia apa ya, punya visi ke depan yang bagus gitu. Tapi kenapa nggak dipakai ya? Dan dia udah ngomong ini, digiring ke listrik. Kita ulangin dikit ya. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Catat omongan saya. Terbukti Pak. No, Pak Jokowi udah minta jadi mobil listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Ribet. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon, begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati, negara langsung hands up, kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Ya, Estonia. Makanya. Tiba-tiba negara yang maju karena internet, semua tempat dan kehidupan sudah terakses oleh internet. Ya, tiba-tiba terjadi sedang, itu langsung lumpuh. Ya, jadi. Nah, itu udah pernah terjadi dan dia udah ngomongin. Yang gue heran sama pemerintah kita, kenapa orang seperti Pak Dharma Pongrekun ini nggak kepake gitu. Beliau malah podcast, kesian. Gue sering ngikutin itu podcastnya, pernah ada di Macan Idealis, ada beberapa podcastnya. Tapi kenapa nggak dipakai sama negara? Padahal dia udah bilang itu tadi. Catat omongan saya, akan digiring kepada listrik. Listrik itu computerized. Dan kalau udah computerized, itu ya udah gampang, perlu internet. Bisa di shutdown, dikontrol, dilihat. Bahaya keadaan bangsa ini. Pemerintah kita begitu, malah didorong mobil listrik. Ya, kalau kita punya internetnya sendiri sih nggak apa-apa. Kita ini mau pakai mobil canggih, data SIM card aja bocor, NIK aja bocor, ngadepin Biorka aja bingung, sosokan lah kita. Mau pakai mobil listrik, didorong lagi, dikasih fasilitas pajak murah lagi. Woi, data NIK aja bocor, woi. Pak Jokowi, Pak Luhut, Bu Menkeu, yang pinter-pinter, yang jago-jago. Kebocoran data NIK dan KTP dan kartu keluarga aja nggak bisa, kabur-kaburan semuanya di Peduli Lindungi. Ini mau mobil listrik. Kalau mobil listrik itu computerized itu berarti pakai internet. Kalau pakai internet, pakai pulsa, artinya bisa dikontrol. Terus gimana keamanan negara ini? Hello, negara dalam bahaya nih.
Dan orang seperti Komjen Dharma Pongerkun kenapa kagak kepake? Kenapa kagak kepake, Pak? Banyak nih, Komjen Dharma nih harus kita dukung nih. Mudah-mudahan gue bisa nyari waktu ya, nyari beliau gitu. Pengen podcast sih. Ya, pengen tahu gue cara pandang, gue udah beli bukunya loh. Iya, yang beliau ini gue ngefan banget gitu. Ya, yang begini. Presiden kita malah dorong mobil listrik. Pak, Manu SDM Indonesia, Pak. Ya Allah, kebocoran data aja masih belum, Pak. Ini bahaya loh, Pak. Bahaya, Pak Jokowi, bahaya. Nih, orang-orang baik seperti Pak Dharma nih, mudah-mudahan Pak Dharma dijaga sama Tuhan Pak Dharma ya. Ya, dan ini apa namanya, gue lagi minta izin sama Bang Akbar Faisal, podcastnya dia itu bisa gue reupload gitu. Kalau dapat izin gue reupload itu ya. Dan gue juga akan ngelihat ada berita tentang dia lagi yang masalah Bjorka, dan akan gue angkat juga setelah ini. Ya, setelah ini akan gue angkat. Dan mudah-mudahan gue bisa dapat kontak beliau sehingga bisa mau ngajak podcast gitu, mau nanya gitu sama beliau. Ya kan, tentang bahaya ini. Dan mudah-mudahan beliau ini komjen aktif loh. Kok nggak kepake ya? Bingung gue sama bangsa ini. Pak Luhut, Pak Jokowi, Pak, dengerin itu Pak Komjen Dharma itu, Pak, bahayanya mobil listrik, Pak, digiring ke listrik, ya Allah. Aduh, udahlah, ya udah gitu ya guys ya, konten gua kali ini. Pemerintah kita emang keren ya, nurutin itu pakai mobil listrik. Emang udah bisa nih SDM ya. Itu ya untuk jaga data rakyatnya aja nggak bisa, jangan jaga data rakyat. Itu Pak Luhut itu jaga datanya sendiri aja dibocorin sama si Bjorka tuh. Ini bangsa ini, Allah, negara ini lagi nggak aman kayaknya ya. Udah ya guys ya, gitu aja gue. Mudah-mudahan orang seperti Pak Dharma tambah berani bersuara dan akan bersama rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan komentar yang baik bawah. Dan jangan lupa like and share-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridullah wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sosokan lah mau pakai mobil listrik. Jaga data aja belum bisa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.